Serangan alien menghancurkan penduduk lokal saat semua orang sedang tertidur pulas. Tapi di pertengahan cerita, terungkap fakta yang sebenarnya bahwa alien datang ke bumi untuk tujuan berbeda. Bagaimana cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Berawal dari seorang pria bernama Peter, kala itu dirinya di setiap malam selalu bermimpi buruk, di mana di dalam mimpinya makhluk berparas aneh menginvasi penduduk bumi. Peter yang memiliki dua putri, di mana si bungsu bernama Lucy, sebagai keluarga yang membutuhkan quality time, ayahnya Lucy berjanji untuk bermain dengannya selepas pulang kerja. Why don't I get off of work early and we can go to the pier? Sementara kakaknya Hana sedari pagi sudah ada di kantor sebab dirinya memiliki peran penting di sana, yaitu sebagai operator lift. Bukan hal yang biasa untuk Hana ketika ayahnya berjanji kemudian mengingkarinya. Sepertinya ini sedikit berbeda. Kesempatan baik ini harus dimanfaatkan Peter. Suami Lizzie yang berprofesi sebagai teknik mesin bertugas menyuplai energi ke salah satu mesin pembangkit listrik tenaga surya mengalami sedikit masalah lantaran ketika dalam proses pengisian energi, ada yang tidak beres dengan tangannya yang tiba-tiba gemetar dan diikuti sekelebat masa lalu yang tak pernah dialaminya. Akibatnya, mesin pengisi daya rusak dan menjadi perhatian manajer yang sudah mengetahui masalah bawahannya untuk segera cek dirinya ke klinik psikiater. Di secari kertas berisi alamat klinik yang dimaksud manajernya. Mengantar mesin yang rusak tadi ke gudang, lampu kedap-kedip di gudang membuatnya ke-trigger dalam mimpi buruknya dan pingsan di sana sampai jam pulang kantor. Yang artinya akan ada orang kecewa dan akan ada orang yang merasa bersalah untuk menebus kesalahannya dan untuk membuktikan dirinya tak seperti yang dibayangkan istrinya yang menganggap Peter sudah gila. Sepulang kerja, dia akan mengunjungi klinik rekomendasi dari atasannya. Terlihat di sana, ada seorang pemuda yang seumuran dengannya menceritakan hal yang serupa yang dirasakan Peter melalui mimpinya. Di ruang tunggu klinik psikiater, pemuda itu juga memberikan konspirasi bahwa tempat yang mereka kunjungi ingin menghapus seluruh ingatan pasiennya dan menganggap apa yang selama ini dirasakan adalah halusinasi belaka. Itu artinya Peter yakin dengan kerisauannya belakangan ini. Begitu pulang dan menceritakan pada istrinya bahwa dia membatalkan konsultasi, tampak wajah istrinya begitu kecewa dan ini bukan kali pertama suaminya bersikeras mengatakan bahwa dia tidak dalam gangguan mental. Di malam harinya, rumahnya yang digunakan sebagai tempat merayakan pekerjaan istrinya yang mendapat prestasi terlihat gerak-gerik suaminya yang mencurigakan mengarah pada teropong yang dibelinya saat pingsan waktu itu. Di atas langit yang penuh bintang, ditemui Ray, salah satu rekan kerjanya yang juga istrinya adalah rekan Riji, akan kembali ke rumah mereka. Sebagai satu RT, Ray memberi dukungan penuh untuk Peter agar segera melakukan penyembuhan. Tapi di langit yang indah, entah sebuah fenomena alam yang langka atau rekayasa cuaca, petir sambut menyambut dan turun beberapa benda aneh yang diikuti suara aneh. Tiba-tiba, sebuah benda aneh membentur gedung dan mengeluarkan ledakan gelombang ultrasonik mengakibatkan satu kota amburadul. Masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai orang tua, Peter dan Ray begitu sibuk mencari anaknya yang secara diam-diam pada saat pesta tadi pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bunyi alarm pertanda darurat keamanan memberi pesan untuk segera mengungsi ke kantor pusat pemerintahan. Sekian lamanya mencari, yang mereka cari diketemukan di dalam lift yang macet lantaran seluruh pembangkit listrik sudah lumpuh. Ternyata, saat akan kembali ke kamar, alien sudah masuk ke gedung dan ratusan orang tergeletak di lantai. Setelah berhasil menemukan dan kembali ke kamar, masalah muncul kembali. Lizzie yang menganggap suaminya gila berubah 180 derajat saat apa yang pernah diceritakan kepadanya kini menjadi kenyataan dan mimpi buruk untuk semua umat manusia. Terdengar beberapa tembakan dari luar kamar sepertinya tak jauh dari lokasi mereka.
Untuk antisipasi, segera mengganjal pintu dengan peralatan seadanya. Tak ada jaminan bagi mereka bisa selamat hari ini. Harta berharga mereka harus menjadi prioritas utama. Kedua anaknya disembunyikan di lemari, sementara orang tuanya menghalau makhluk aneh itu agar tak sampai ke kamar mereka. Benda-benda tadi sepertinya membutuhkan bantuan tenaga tambahan. Di saat orang tuanya berjuang keras menyelamatkan anak-anaknya, Lucy yang tak bisa lepas dari boneka kesayangannya bernama Herman dengan nekat pergi keluar dan mendapatkan Herman si monyet ada di bawah meja makan. Sepertinya makhluk asing ini ingin sekali masuk ke dalam ruang privasi mereka. Meskipun mencoba lewat pintu tak ada hasil, dengan pisau khusus, tembok mereka yang terbilang kokoh jebol begitu saja. Saat menyadari anaknya bernama Lucy bersama Herman si monyet, alien berhelm seperti astronot ini telah berhasil masuk ke rumah dan menemukan Lucy ketika si Herman tak sengaja tertekan. Sambil menahan rasa takut, sosok tersebut sepertinya tak tega melukai anak-anak. Tiba-tiba, meskipun mereka bisa mengalahkan makhluk yang belum diketahui ini, cepat atau lambat pasukan mereka akan datang untuk membantu rekannya. Demi mencari tempat yang aman, yaitu di rooftop, pelan-pelan dan penuh perhitungan, Peter sebagai superhero untuk anaknya memeriksa keadaan di atas. Jebret! Hampir saja dirinya terluka oleh Ray yang juga sudah di sana lebih dulu. Terlihat di sekeliling mereka keadaan kota sudah chaos dan diperlihatkan juga orang-orang yang terjebak di rooftop sama seperti mereka mencoba meminta pertolongan. Namun, apa jadinya? Teriakan dan sinar yang dipancarkan dari perangkat mereka memancing pesawat aneh dan melululantahkan orang-orang tadi tepat di hadapan mereka. Where are we going? Don't let go of each other's hands. I think we can use this to get down. Di kondisi seperti ini, jelas bukan tempat tinggal yang aman untuk anak-anak. Melihat di sudut atap terdapat mesin eskalator yang biasa digunakan pegawai kebersihan untuk memperkilat kaca, bermodal nekat, mereka pun mencoba keberuntungan di hari kiamat. Perlahan tapi pasti, troli yang dikendalikan Peter berjalan seperti keinginan mereka, tapi sepertinya itu tak berlangsung lama. Bobot mereka tak bisa ditopang terlalu lama. Yang penyangga yang sudah mulai kehilangan bautnya tak bisa dilanjutkan. Hari ini, keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Di dalam tempat tinggal sementara, Peter yang berhasil merebut senjata prajurit alien mencoba mempelajarinya dan mengetahui kalau teknologinya tak beda jauh dengan yang mereka punya. Untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman, terdapat sebuah pabrik milik pemerintah yang tepat di bawahnya ada gudang bawah tanah yang biasanya digunakan sebagai penyimpanan peralatan militer. Akan tetapi, jaraknya yang begitu jauh menjadi pertimbangan bagi mereka. Tapi, Lizzie ingat ada akses masuk lewat terowongan drainase raksasa yang menyambung langsung ke pabrik tadi. Tiba-tiba, sebuah roket pengejar pendeteksi manusia menghancurkan rumah itu beserta keluarga Ray. Bermodalkan nekat dan sebuah senjata tak berfungsi, mereka berempat yang dipimpin Peter segera menuju terowongan yang dimaksud. Di dalam lorong, pergerakan mereka dihambat oleh dua prajurit yang berpatroli. Meskipun keadaan di bawah tekanan, superhero Lucy dan Hannah tetap tenang mencari cara menghidupkan senjata yang membutuhkan sensor biometrik. Dor, dor, dor! Where should we go? Sounds right. Akhirnya, sampailah mereka di tujuan. Pintu terowongan yang membutuhkan usaha lebih berhasil terbuka. Satu persatu masuk, dimulai dari anaknya bernama Hana. Namun, ketika giliran si bungsu, dirinya terdistrek oleh benda terbang bercahaya di langit yang menuju ke tempat mereka. Untungnya, di momen yang pas, Lizzie dengan sigap segera masuk. Sayangnya, dalam insiden itu, ibunya Lucy terluka parah dan membutuhkan tindakan medis segera. Tampaknya mereka akan mengalami hal yang buruk. Ternyata, prajurit alien yang terkapar di mana mencoba masuk ke rumah mereka tiba-tiba sudah mendekat. Rupanya, senjata yang dibawa Peter terdapat alat pelacak yang memungkinkan bisa diketahui posisi mereka. Kondisi Lizzie yang semakin memburuk semakin diperparah dengan kehadiran prajurit tadi yang mencoba melenyapkan mereka.
Disinilah sebuah fakta terungkap. Di dalam pertarungan yang dimenangkan oleh Peter, yang sangat penasaran dengan rupa makhluk yang berhelm ini, alangkah kagetnya dia setelah pembungkus kepalanya dilepas, sosok yang dianggapnya menyeramkan memiliki rupa yang sama seperti manusia biasa. Oh my god! Karena Peter bukan seorang pembunuh, melainkan seorang idealis, dirinya yang tidak mampu mengangkat istrinya menggunakan jasa orang tadi untuk membawa istrinya hingga ke tempat yang aman. Alhasil, mereka sampai dan bertemu dengan David yang tempo lalu menyarankan bawahannya untuk memeriksa kesehatannya. Lagi-lagi, Peter yang tak tahu apa-apa soal medis dikagetkan melihat bagaimana mereka menangani istrinya dengan cara disetrum untuk diketahui di mana sumber lukanya. David sebagai komando pasukan memberi instruksi pada jajarannya untuk mengevakuasi anak-anak dan wanita ke ruang bawah tanah di mana di sana ada kereta cepat yang dilengkapi senjata canggih. Hasil pertolongan pertama dari dokter, istrinya mengalami luka yang parah dan tim medis tak yakin bisa menyelamatkannya lantaran peralatan medis tak memadai. Tapi, jika teman hidup Peter bisa bertahan hingga tim evakuasi datang, kemungkinan besar kabar baik akan diterima. Tiba-tiba, tahanan mereka yang akan dieksekusi berbicara dan mengklaim bahwa dia bisa membuat istrinya bertahan. Tapi, perlu pertimbangan yang matang untuk mempercayai omongannya. Bisa saja, dengan trik ini, musuhnya memberontak. Tapi, Peter tak ingin kehilangan istrinya dan tak ada pilihan lain. Di dalam sebuah ruangan yang minim penerangan, tindakan operasi pembedahan istrinya dilakukan. Singkat cerita, setelah benda asing berhasil dikeluarkan, Peter yang tepat di samping istrinya tak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya. Di dalam tubuh istrinya berbeda dengan manusia yang di mana terdapat baterai dan aliran listrik. Jadi, selama ini terungkap bahwa Peter menikahi seorang gadis robot. Sumber daya istrinya kian melemah. Jika tak diberikan energi tambahan, selamanya penyesalan akan menghantui suaminya dan daya yang paling memungkinkan adalah suaminya sendiri. Ya, sedikit demi sedikit semakin mendekati akhir bagian. Dengan melukai bagian dadanya, pria yang dianggap gila satu kota semakin heran saat dirinya berhasil membuka dadanya dan tak merasakan rasa sakit. Seperti yang terlihat, Lizzie, Peter, dan seluruh penduduk kota adalah robot yang menyerupai manusia. Faktanya adalah, mimpi buruknya Peter adalah sebuah ingatan yang pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, manusia berdampingan dengan robot. Kemudian, beberapa pekerjaan manusia pelan-pelan teralihkan. Tapi, perkembangannya begitu cepat, hingga membuat populasi robot yang menyerupai manusia atau manusia sintetis tidak seimbang. Imbasnya, banyak orang kelaparan. Kemudian, lama-kelamaan manusia sintesis meminta haknya disamaratakan dengan manusia organik. Berbagai protes pun terjadi hingga akhirnya demonstrasi besar-besaran yang membuat pemerintah mengambil jalan, yaitu menonaktifkan sebagian besar manusia sintesis dengan memusnahkannya. Genosida besar-besaran pun tak terelakkan. Meskipun di sisi lain para manusia sintesis menang, sisa puing-puing cerita masih tercecer di jalanan seperti Lucy dan Hannah, di mana kedua orang tuanya almarhum lantaran mereka adalah manusia organik. Untuk mengakhiri perang, secara terselubung, klinik yang direkomendasikan David tak lain dan tak bukan sebagai tempat penghapusan memori ingatan dan ditimpa dengan memori baru. Tapi, dari sekian banyaknya program itu, masih memiliki kesalahan teknis seperti serpihan-serpihan memori yang masih bisa muncul secara tiba-tiba. Setelah sadar dari pingsannya, terungkap pemuda yang menyelamatkan wanita yang mengawali karirnya sebagai OB, yaitu bernama Miles. Menunggu pemulihan istrinya, dia bercerita, selama kekalahannya mereka, manusia organik tinggal di Mars. Di saat ilmu dan sumber daya manusianya memadai, Miles kembali ke tempat tinggal lamanya, yaitu tempat di mana keluarga Peter tinggal.
berfokus pada lantai atas yang semakin kacau yang disebabkan pasukan manusia organik mendapatkan sinyal bahwa salah satu dari mereka diculik, segera menuju lokasi yang diduga kuat sebagai tempat pelarian. Tepat di anak tangga, dua wanita malang ini menunggu kedua orang tuanya yang tak kunjung menyusul. Lambat laun, seluruh pasukan pengawal tumbang diikuti para penduduk sudah menaiki kereta. Ada dua orang sedang berjuang mati-matian menyelamatkan diri dari ratusan peluru. Di akhir cerita, secara paksa, kedua putri Peter naik kereta, dan di waktu kereta akan meninggalkan terminal, Peter dan Pizzy dengan keadaan lelah akhirnya berhasil datang. Agar tak terulang kembali, seluruh manusia sintesis akan mengikuti program penghapusan memori ingatan secara menyeluruh. Mereka yang kalah akan mengungsi ke tempat yang sulit dijangkau dan membuat ekosistem mereka sendiri jauh dari peradaban manusia organik. Adios, amigos.